Shalom pemirsa channel Setetes Air Hidup. Kembali lagi dalam acara Air Hidup The Series. Saudaraku, hidup di dunia semakin jahat, semakin keras. Tapi saya mau ingatkan untuk kita semua jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menjalani hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menjawab doa-doa kita. Takut dan khawatir itu boleh, tapi jangan sampai menguasai diri kita dan cepatlah berbalik kepada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah lewatkan channel kami di setiap minggunya. Tonton tayangan ini sampai habis ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Metanoia Meno Peripateum. Saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu sedikit tentang pertobatan, ya. Saudara bisa lihat di sini, setiap kalau saya bawa firman, benar saya enggak pernah ngajak saudara buka Bible, tapi di rumah harus dibaca ulang, ya. Dikatakan dalam Matius 3 ayat 2, saudara bisa lihat di sini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini Yohanes Pembaptis yang ngomong. Next. Markus 1 ayat 15. Katanya, nya itu N-nya besar, berarti Tuhan Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Next. Ternyata antara pertobatan dan semakin dekatnya waktu kedatangan Tuhan, ini saling berhubungan. Bahkan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus katakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi antara pertobatan dengan semakin dekatnya waktu kedatangan Tuhan, ini saling berhubungan erat. Bahkan dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Next. Saudara, ini adalah berjalannya waktu di mana semakin dekatnya kerajaan Allah datang. Dan di sini berjalannya waktu kita bertobat dalam hidup ini. Antara bertobat dan waktu dekatnya datangnya kerajaan Allah ini saling berkejaran. Waktu tidak bisa berhenti. Baik waktu yang di sini maupun waktu yang di sini tidak bisa berhenti. Kerajaan Allah ini terus tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, terus berjalan. Kalau bertobat kita berhenti, tidak mengejar seiring jalan datangnya kerajaan Allah yang sudah mendekat, kita akan tertinggal. Ini saling berkejaran, saudara. Makanya saya pernah sampaikan kepada saudara bahwa pertobatan itu harus gercep, gerak cepat. Karena nguber ini saudara. Nguber kerajaan Allah yang sudah dekat ini. Yang waktunya terus jalan. Jadi pertobatan juga harus terus. Kalau kita berhenti, kita tidak bisa nututi ini saudara. Jadi antara pertobatan dengan waktu kedatangan kerajaan surga yang sudah dekat itu saling berkejaran. Dan kita harus gercep, gerak cepat. Kalau kita di sini berhenti, ini waktu terus berjalan loh. Jadi pertobatan dengan semakin dekatnya kedatangan Tuhan itu kejar-kejaran saudara. Kalau saudara tidak nututi, saya katakan cialat saudara. Nanti kalau ini sudah sampai sini, pertobatan kita belum sampai sini, angkat tangan saudara. Jadi ini saling berkejaran. Pertobatan kita harus gercep, apalagi hari-hari ini.
Saya jadi ingat kesaksiannya Pak Tio. Saya enggak tahu kalau Pak Tio kesaksiannya seperti ini tadi. Pertobatan itu saling kejar-kejaran dengan dekatnya kedatangan Tuhan, saudara. Jadi kalau kita enggak gercep dalam pertobatan, kari, ketinggalan sepur. Sepur itu kereta api bahasa Indonesianya. Next. Beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan tentang finish. Saudara lihat di sini, saya akan bacakan. Bertobat itu jangan menunggu waktu finish datang. Karena finish datang tidak menunggu apakah kita sudah bertobat atau belum. Saudara bertobat jangan engkau awes. Nek donya bener-bener wis menunjukkan Tuhan mau datang, baru saya tobat. Saudara, finish dalam kehidupan itu datang tidak menunggu kita sudah bertobat atau belum. Seharusnya kita yang bertobat sebelum finish itu datang. Next. Kalau finish datang, kita sudah bertobat, itu namanya puji Tuhan. Kalau finish datang, kita belum bertobat, itu namanya penyesalan kekal. Ada dua macam finish. Ada finish yang di atas, kita meninggalkan dunia ini. Ada finish yang kedua, Yesus datang. Next. Apa yang dimaksud dengan penyesalan kekal? Next. Penyesalan yang sudah tidak ada kesempatan untuk bisa diperbaiki lagi. Saudara ingat yang pernah saya bagikan? Salah masak nasi jadi bubur, menyesalnya sehari. Salah gunting rambut, menyesalnya sebulan. Salah mengerjakan soal ujian, menyesalnya setahun, tidak naik kelas. Salah pilih pasangan hidup, menyesal seumur hidup. Tapi salah pilih juru selamat, menyesal selama-lamanya. Kalau kita sekarang tidak gercep, tidak uber-uberan sama waktu kedatangan Tuhan yang sudah dekat, kita akan menyesal kekal. Next. Dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Yang namanya kerajaan Allah sudah dekat itu bukan ini, tapi yang ini, saudara. Garis hitam ini perjalanan waktu. Kalau dikatakan namanya kerajaan Allah sudah dekat, tentunya kerajaan Allah yang ada di posisi sini yang sudah dekat. Sudah bukan di ini lagi, tapi sekarang di sini. Kerajaan surga sudah dekat. Next. Ada orang yang mengatakan, dari duanya kerajaan surga sudah dekat. Mana buktinya? Sampai sekarang Tuhan belum juga datang. Dan semua keadaan juga masih biasa-biasa saja. Itu bagi orang yang tidak peka. Tapi bagi orang yang peka, next. Kerajaan surga sudah dekat. Di sini ini ruang waktu kesabaran Tuhan untuk memberi kita kesempatan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Kalau orang yang tidak peka bilang, mana? Dari dulu sampai sekarang ya Tuhan belum datang. Keadaan juga masih biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang peka dengan suara Tuhan, di sini ini 2 Petrus 3 ayat 9 katakan ruang waktu kesabaran Tuhan untuk kita punya kesempatan bertobat. Berbahagialah saudara yang hari ini masih bisa memiliki nafas hidup. Karena engkau sama Tuhan masih diberi kesempatan ini, walaupun sedikit, untuk bertobat. Makanya kita harus gercep, gerak cepat. Next. Pertobatan itu tidak identik dengan penyesalan. Karena ada penyesalan yang membawa pada pertobatan, tetapi
juga ada penyesalan yang tidak membawa pada pertobatan. Next. Artinya penyesalan itu hanya kepada akibat dosanya. Bukan penyesalan yang ditujukan kepada bahwa dosa itu menjijikkan. Next. Asalnya seperti ini. Berubah. Dulu di timnya terkenalnya ngamuan, marah. Sekarang timnya dia bisa berkata, kok enggak seperti dulu ya. Bahkan difitnah orang kok diem. Itu namanya berubah. Bukan karena menyesal. Nanti saya jelaskan. Pertobatan yang disertai perubahan pola pikir sehingga gaya hidupnya, arah hati dan pikirannya berubah ke arah kebenaran sesuai firman Tuhan. Next. Nih saudara. Pola pikir kita. Ini mempengaruhi gaya hidup kita, pola hidup kita, perbuatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, perkataan kita, cara kita respon, tujuan hidup kita, cara pandang kita, keputusan kita itu semua di sini dipengaruhi oleh ini. Sebelum bertobat, ini pola pikir sendiri, pola pikir lama, pola pikir dunia. Next. Tetapi setelah berubah, ditransformasi oleh firman Tuhan, maka gaya hidupnya berubah, pola hidupnya berubah, perbuatannya berubah, kebiasaan-kebiasaannya berubah, perkataannya berubah, cara responnya berubah, tujuan hidupnya berubah, cara pandangnya berubah, keputusannya berubah. Berubah kemana? Berubah sesuai dengan firman Allah. Karena ini adalah standar hidup orang percaya. Itu namanya bertobat, saudara. Karena sudah dirubah. Jadi yang dulu punya gaya hidup marah, tidak sabaran, setelah dirubah sesuai dengan firman Tuhan, gaya hidupnya menjadi sabar. Next, contoh. Saudara baca di sini. Ada seorang yang berbohong. Kemudian karena kebohongannya itu, dia menuai tamparan di depan orang banyak. Di depan orang banyak dari orang yang dia bohongi. Lalu dia merasa malu, kapok, dan menyesal. Ini contoh. Ada orang bohong. Kemudian yang dibohongi itu datang. Kebetulan ada orang banyak. Dia ditampar karena dia berbuat bohong. Akhirnya orang yang bohong ini dia menyesal. Dia malu ditampar di depan orang banyak. Wis kapok aku. Kapok aku gak bohong maneh. Ini pertobatan yang salah. Pertobatan seperti ini orang bilang kapok lombok. Duwe anak iku loro, lahirno iku loro, tapi sing duwe anak maneh. Kapok lombok. Itu pertobatan yang tidak benar. Pertobatan yang benar, dia mindsetnya dirubah. Bahwa bohong itu tidak sesuai dengan firman Allah. Bohong itu dosa. Bohong itu tidak baik. Bohong itu tidak benar. Ini terus dirubah. Mindsetnya ini yang dirubah. Jadi dia tidak bisa lagi melakukan. Karena sudah dirubah. Tidak bisa lagi melakukan. Tapi kalau hanya menyesal. Isin aku rek. Wis meni-meni aku gak manen biju. Isin aku. Kapok. Aku menyesal dipermalukan depan orang banyak. Lain kali menyesalnya hilang. Isinnya hilang. Dia bohong lagi. Tapi kalau mindsetnya dirubah oleh kebenaran firman Allah. Bahwa bohong itu tidak benar. Sudah dirubah. Dia tidak bisa. Karena sudah dirubah. Tidak bisa. Ruangan ini kalau dirubah bentuknya. Mau dikembalikan lagi seperti bentuk sarang sanda. Sudah dirubah kok. Ya apa? Sudah dirubah. Yang merubah apa? Firman Tuhan. Sebagai alat transformasinya. Itu bertobat yang benar seperti itu. Jadi kalau bertobat karena kapok, karena menyesal, no. Kapoknya hilang, menyesalnya hilang, kumat lagi saudara. Pasti itu.
Tapi kalau mindsetnya yang dirubah, metanoia, perubahan, pertobatan karena perubahan pola pikir, itu yang benar. Karena sudah dirubah mindsetnya. Sentralnya ini sudah dirubah. Next. Matius 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Next. Hasilkanlah, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah poio. Poio itu artinya membuat, menyediakan, mempersiapkan, melakukan sesegera mungkin. Itu poio. Itu hasilkanlah. Yang dimaksud hasilkanlah itu membuat, menyediakan, mempersiapkan, melakukan sesegera mungkin. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sesuai dalam bahasa Yunaninya adalah axios. Artinya memiliki nilai yang sama, cocok, sesuai, layak. Next. Jadi Matius 3 ayat 8 kalau dibaca menurut bahasa aslinya adalah jadi sediakan, persiapkan, hasilkan, lakukan sesegera mungkin buah yang sama, pertobatan. Ini bahasa aslinya. Dari Matius 3 ayat 8. Lakukan sesegera mungkin buah yang cocok, yang sesuai dengan pertobatan. Saya selalu cari bahasa aslinya supaya kita tidak salah tafsir. Jadi yang dimaksud Matius 3 ayat 8, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Yaitu sediakan, persiapkan, hasilkan, lakukan sesegera mungkin buah yang memiliki nilai yang sama, cocok, sesuai, layak dengan pertobatan. Makanya saya tadi bilang gercep, gerak cepat. Karena menurut bahasa aslinya, kita harus sesegera mungkin, saudara, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Next. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, Matius 3 ayat 8 dikatakan, tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Next. Dilihat dari pemandangan mata manusia, buah adalah bukti nyata dari pertobatan. Kalau pohonnya duren, buahnya duren. Kenapa kita sebut itu pohon duren? Karena ada buah yang nyata, duren. Jadi pohonnya pohon duren. Tidak mungkin namanya pohon duren, buahnya pisang. Kalau buahnya pisang ya kita sebut pohon pisang. Karena sesuai. Saudara, namanya pohon pisang ya buahnya pisang. Dilihat dari pemandangan mata manusia, bukti nyata dari pertobatan. Kalau tidak ada buah itu namanya bukan bukti nyata, saudara. Karena tidak ada buktinya. Mana kenyataannya? Mana buktinya? Saya ini kemarin ke rumah makan. Waduh, baksonya. Saya kalau khotbah mesti tidak lupa ngomong bakso, saudara ya. Terus, kamu sudah ke sana? Belum. Mana mungkin dia sendiri belum merasakan terus dia bilang kemana-mana hauce. Harus merasakan dulu baru ada bukti nyata. Next. Mengapa saya katakan dilihat dari pemandangan mata manusia bahwa buah itu adalah bukti nyata dari pertobatan? Next. Buah pertobatan dan hati pertobatan itu adalah dua hal yang berbeda. Saudara ingat ya, buah pertobatan dan hati pertobatan itu adalah dua hal yang berbeda. Next. Kalau hati pertobatan
pertobatan itu ada di dalam. Sedangkan buah pertobatan itu di luar. Ya. Kalau hati pertobatan itu ada di dalam sini. Tapi kalau buah pertobatan itu di luar. Next. Hati pertobatan adalah suatu niat. Sedangkan buah pertobatan adalah perbuatan. Jangan bingung, ya. Hati pertobatan itu suatu niat. Sedangkan buah pertobatan itu adalah perbuatan. Next. Hati pertobatan itu dilihat oleh Allah. Sedangkan buah pertobatan dilihat oleh manusia. Timnya ngomong enggak seperti dulu ya. Dulu gak sabaran. Sekarang malah difitnah orang diem aja. Ini yang ngomong kan timnya, kan manusia. Yang delok, yang melihat, yang menonton, yang berhubungan setiap hari. Teman kerjanya. Tapi hati pertobatannya Allah yang melihat. Tapi buahnya orang yang melihat. Next. Bertobat itu terjadi dalam hati. Tapi buah pertobatan dilihat dari kelakuannya. Segala sesuatu itu keluarnya dari hati. Bertobat itu terjadi dalam hati. Tapi buah pertobatan dilihat dari kelakuannya. Next. Bertobat itu terjadi di sini. Tapi buah pertobatan dirinya. Next. Orang-orang di kantor, di rumah, di sekitar kita tidak mengetahui hati kita yang bertobat. Tapi mereka melihat buah-buah pertobatan kita. Orang-orang di kantor, di rumah, di sekitar kita tidak mengetahui hati kita yang bertobat. Tapi mereka melihat buah-buah pertobatan kita. Next. Kalau dilihat dari segi mata manusia, seseorang dapat dikatakan telah bertobat apabila orang tersebut ada perbuatan-perbuatan nyata yang menunjukkan buah-buah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya garis merah. Kalau dilihat dari segi mata manusia, seseorang dapat dikatakan telah bertobat apabila dari orang tersebut ada perbuatan-perbuatan nyata yang menunjukkan buah-buah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Orang tidak akan percaya kita bertobat kalau tidak ada perbuatan nyata. Betul tidak, saudara? Bertobat. Tapi lek aku sik gelek mesuh, sik gelek ngapusi, sik gelek apa, saudara percaya kalau saya bertobat? Sopo sih sing ngomong Bunda Esther bertobat? Orang akan mengatakan bahwa orang tersebut bertobat dilihat dari perbuatan-perbuatan nyatanya itu menunjukkan buah-buah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Next. Jadi setelah kita bertobat, lakukanlah itu dalam tindakan. Saudara, sok suci dengan suci itu beda. Sok benar dengan benar itu beda. Kalau sok suci, yang namanya kata sok itu saudara, gak tapi dikuetok-ketok no ben wong dulu lo. Sok. Sok suci dengan suci beda. Sok benar dengan benar beda.
Setelah kita bertobat, lakukanlah itu dalam tindakan, bukan sok. Memang itu kenyataannya. Next. Apa itu buah? Ya ini. Gaya hidup saudara, pola hidup saudara, perbuatan saudara, kebiasaan saudara, perkataan saudara, cara respon saudara, tujuan hidup saudara, cara pandang keputusan saudara, ini buah. Orang nanti lihatnya di sini, kalau ini sudah pola pikirnya berubah oleh firman Tuhan. Di sini nih saudara buah. Orang akan lihat gaya hidup saudara, pola hidup saudara. Cara saudara ngomong, cara saudara bertindak. Di sini nanti orang melihat pertobatan kita. Dan buah itu bukan sok. Tapi benar-benar. Kalau sok itu akan terlihat. Karena itu pertobatan yang terselubung. Ditutupi masih. Ini buah. Karena mindsetnya sudah berubah, gaya hidupnya berubah. Kalau dulu saya walaupun jadi pendeta, mengejar waktu bukan untuk saat teduh, tapi untuk miteki kuku di pasar Atum. Petang jam, 5 jam, tak tunggu saudara, pitekan. Tapi karena mindset sudah dirubah, sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi melakukan itu. Soalnya mindset itu memang dirubah. Saya bukan ngomong pitekan itu sesat, bukan saudara ya. Dosa, tidak. Itu saya. Pengalaman tiap orang beda saudara. Lah nek aku ning kene khotbah terus pitekku kebiur. Saudara mesti mikir, wah piirek kukune Bunda. Yang saudara pikir bukan pertobatan, kukune Bunda Esther. Wah piirek. Saudara saya tahu, ketika saya pertama kali bertobat dari ngecat kuku saudara. Saya lihat di Facebook, ada cat kuku yang kalem. Yang ndak ketoro nek pakai cat. Di dalam ini ngomong, iki lo kawin, gak ketok. Iki apik, kalem jemaat gak tahu. Pakai ini, pakai itu bertentangan loh saudara. Saya saksi saudara. Bertentangan saya hampir kate budal. Mitekno kuku sing gak ketok iki mang saudara. Dan itu saudara ngempetnya teko kene sampai kene saudara. Dalam nama Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus. 2 dino 3 dino seiling-ilingan delok di Facebook iku mang saudara. Loh, benar saya ini tidak bohong saudara. Apa yang saya saksikan, yang saya kerjakan. Benar. Tapi saudara puji Tuhan. Kalau sampai sekarang saya tidak pitekan itu bukan karena kekuatan saya. Karena eksosia dan dinamis Tuhan yang ada dalam saya. Merubah mindset hidup saya. Sehingga sekarang saya tidak bisa pitekan lagi. Orang itu ada tingkatannya saudara. Modun teko pitekan, ngingu kuku. Ngingu kuku tidak salah saudara. Saya kuku, bendino dikikiri, cek bentuknya apik. Walare, biar iso pitekan, saya gak iso tak jogo kuku, cek apik. Ono corona, gak wani ngingu kuku. Cuci tangan nanti virusnya di sini semua saudara. Brondol-ndol Tuhan itu cara mengerjakan kita. Mulai dari pitek sampai gak ngingu kuku. Jari kaki saya ini gundek-gundek saudara. Ya. Orang bilang sikil sawah saudara. Oh, cek apik, cek sempurna. Saya dulu memelihara kuku panjang saudara di kaki saya. Supaya kelihatan bagus. Nih Tuhan yang ngomong, kalau nek khotbah sapa kate ndelok sikilmu? Bendino waktu gawe ngikiri kuku, ngeramut kuku timbangane ngono sembayang gawe jemaat. Sampai di situ loh saudara. Tadi pagi saya potong-potong kuku, bukan saya ngingu saudara, karena sudah agak panjang sedikit saya potong. Sampai di situ loh saudara, cara Tuhan mengerjakan pertobatan kita. Duduk cuma pitek tok saudara akeh. Biyen berangkat nang Jimbaran telat gak apa-apa kok aku wis livenan. Saiki livenan jombrot kabeh kena masker. Loh, corona itu membawa kebaikan juga loh saudara. Benar enggak?
timbangane gopo event nek kate kebaktian doa. Doa gawe firman nek sing kate mbok gawokno cok gopo event esedo. Itu cara Tuhan saya ngomong belak-belakan supaya saudara tahu apa itu pertobatan. Dan itu mengerjakannya butuh waktu. Saya seringkali bilang pertobatan tidak bisa instan, serut. Pertobatan harus step by step by step by step. Kalau sampai sekarang saya bisa berdiri tempat ini dengan keadaannya seperti ini, itu karena Tuhan yang mengerjakan saya. Saya punya hobi bersolek. Masih lemu, aku mau dilokno wong lemu, sing penting ayu. Begitu saudara saya dulu. Saiki gak usah, sing penting sing longgo nek kono iku ngomong aku ayu. Dah. Beres saudara. Natural Ciami. Ayo mocoan besok minggu kesaksian di sini. Kamu yang sudah natural harus saksi di sini. Saya suka saudara mocoan kalau khotbah saya sering ikuti. Besok minggu kesaksian di sini. Saudara, pertobatan tidak semudah seperti, aku yorek menekatnya berubah, menyesal. No. Tidak. Buah. Dari mana dilihat? Gaya hidup, pola hidup. Saya kalau sudah kena yang namanya enggak, diomong yo, saudara. Andreas itu suami saya sebagai saksinya. Saya kalau sudah kena itu betul-betul ngempet, saudara. Sakpiro sing ngempete wong kuate? Saya mau tanya. Sakpiro kuate ngempet? Kalau kita tidak punya eksosia dan dinamis Allah, gak kuat ngempet. Sak sabar-sabare wong, sak meneng-menenge wong, meneng sabar. Nek gak terus diarani yo iku. Nek gak buntap masih wong sabar rambutnya iso jegrak, saudara. Pasti, saudara. Tapi kalau engkau dibegitukan rambutmu gak jegrak, itu berarti pola pikirmu sudah berubah. Itu saudara, yang namanya pertobatan itu mahal, saudara. Mahal. Karena tidak mudah. Itu harus berjuang, karena itu melawan iki loh, saudara. Melawan iki kuabuh. Melawan daging, saudara. Dan ini harus kita lakukan cepat. Soalnya kita uber-uberan sama waktu Tuhan yang sudah mau datang, loh, saudara. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kalau kita tidak sadar, tidak gercep, dan bertobat, ini mindsetnya dirubah melalui kebenaran firman Allah. Wah repot, saudara. Kedatangan Tuhan sudah sebentar lagi. Mari. Hari ini saya tidak akan perpanjangkan firman Tuhan. Saya masih ingat Pak Setiaji. Mana ini Pak Setiaji? Pak Setiaji ada? Di muka ya? Oh, enggak datang. Pak Setiaji pernah kasih omongan ke saya. Bunda, pertobatan itu kalau bisa kasih testimoni. Saya jadi ingat. Iya. Testimoni ya, harus ada orang-orang yang benar-benar sudah mindset hidupnya dirubah sama Tuhan. Itu harus ngomong di depan sini. Bukan sebagai sok, no. Ngomong ke saudara iki lho aku biyen niku ngono, saiki aku ngene. Slide yang terakhir. Ini adalah slide hasil perbincangan saya dengan Ibu Marta. 2 hari yang lalu di telepon. Bu Marta ini sering telepon saya, saudara. Saya senang. Bu Marta ini kalau telepon enggak pernah ngomong si A, si B, si C, si D, si C. Enggak. Ada orangnya di sini. Nek telepon saya itu mesti kita share tentang pertobatan. Share tentang firman Tuhan. Ada orangnya. Enggak pernah nek telepon, Bunda, iko lho ngene enggak. Kemarin Bu Marta ngomong, kemarin dulu sama saya. Dia ngomong seperti ini. Omongannya tak rupakno gambar, saudara. Iya ya Bunda, awak dhewe iki urip ndek nggone donya iki
Palingo 90 sampai 100 tahun. Tapi nek awake dhewe urip ndek kene ambek ndek kene iku selamanya loh Bunda, gak ono batasan tahun loh. Kalau di sini ya bahagia selamanya, kalau di sini ya tersiksa selamanya. Habis disiksa mati, tidak. Disiksa itu terus, bener enggak Pak Untung? Terus itu disiksa terus, enggak ada ujungnya. Kalau di sini ada ujungnya 100 tahun hidup di dunia. Kalau di sini kalau disiksa, siksa terus. Enggak bisa mati. Disiksa terus. Ini saya gambar omongan Ibu Marta di telepon, saya tak gambari. Habis teleponnya ditutup saya gambar. Urip ning donya iki paling suwe 100 tahun tapi ndek kene iki selamanya. Ndak ada berapa tahun. Kalau engkau di sini puji Tuhan, kalau di sini ya terus disiksa selamanya, tidak bertahun-tahun tidak. Makanya sekarang mumpung masih ada waktu sedikit karena kedatangannya sudah dekat, kita harus bertobat. Supaya nanti kita tidak di sini. Di sini atau di sini tergantung pertobatan saudara. Memang Tuhan sudah mati untuk kita, menyelamatkan kita. Tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Supaya kita di sini. Firman Tuhan hari ini bukan intimidasi. Tapi saya berbicara sesuai firman Allah. Yang harus saya sampaikan supaya saudara tahu dan mengerti. Bahwa pertobatan itu harus gerak cepat. Karena kita kejar-kejaran dengan kerajaan surga yang sudah dekat. Waktunya ini kejar-kejaran terus. Uber-uberan terus. Makanya saya rela setiap hari untuk selalu mengirimi saudara. Mbuh iku audio, mbuh iku apa, saya kirimi terus. Karena saya nyadari saya ketemu saudara hanya hari Minggu. Senin sampai Sabtu angel kati ketemu saudara. Sing corona lah, yang kerja lah, yang apalah. Tapi saya tidak mau. Saya harus tetap punya hubungan dengan saudara. Entah itu saudara baca, dengar atau enggak, yang penting saya kirim. Sebagai bukti saya kepada Tuhan bahwa saya sudah menyeret saudara, ndang cepat bertobat. Soal kerajaan surga ndang teko. Apa-apa yang rasanya tidak berkenan dengan firman Allah, saya sudah kasih caranya. Lalu itu sudah mulai menyerang kita, pegang kepala kita. Pegang jambul kita ini, pegang. Dalam nama Yesus, darah Yesus, Tuhan beri aku exousia dinamismu supaya aku kuat melawan dalam nama Yesus. Tinggal. Sudah. Tinggal. Itu cara mula-mula. Untuk kita belajar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu caranya. Tengking katakan dengan mulut, saudara harus ngomong, harus bersuara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau itu mata saudara, saudara pejamkan mata saudara, saudara pegang dalam nama Yesus. Kalau itu telinga saudara yang mendengar, saudara katakan dalam nama Yesus. Tuhan, tutup bungkus telingaku. Kalau engkau akan mengucapkan hal-hal yang tidak benar, mulut saudara tutup dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu caranya saudara. Cara untuk kita bertobat. Kita harus pakai segala cara yang halal. Karena kedatangan Tuhan, kerajaan surga sudah dekat. Jadi kita harus gercep, saudara. Harus gercep. Saya selalu berdoa untuk saudara. Bukan hanya saya. Semua satu gereja ini berdoa untuk saudara. Karena di situ sudah saya tuliskan di mimbar rohani. Hari ini berdoa untuk keluarga siapa. Dan bahan doanya yang nomor 1, saya tulis di situ berdoa untuk pertobatan mereka. Pertobatan itu lebih penting daripada berdoa untuk mata pencaharian. Karena mata pencaharian di sini, tapi pertobatan itu nanti di sini. Supaya tidak di sini. Makanya pertobatan saya taruh nomor 1, mata pencaharian nomor 4. Saya jadwal, hari ini berdoa untuk keluarga ini. Doakan yang nomor 1 pertobatannya. Karena kerajaan surga itu wis ndang teko.